Oke, jumpa lagi teman-teman. Halo semua, jumpa lagi ya di Pajak Smart, di live Instagram Pajak Smart, di channel Pajak Smart yang paling seru di dunia perpajakan, di dunia persilatan perpajakan. Setiap Senin jam 8 malam seperti biasa kita akan ketemu uh, secara gratis teman-teman, setiap Senin malam jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman ya, gue perlu disclaimer dahulu nih ya, biar nggak salah teman-teman, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman. Dan ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya teman-teman. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional buat Anda semua ya teman-teman. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman lu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu teman-teman ya. Karena kan masing-masing kita tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, mohon teman-teman konsultasikan kepada konsultan pajak Anda masing-masing atau penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi teman-teman ya mengenai perpajakan teman-teman semua. Nah, seperti biasa awan akan tersedia gratis teman-temannya setiap secara langsung setiap hari Senin jam 8 malam di live Instagram ini. Oke teman-teman, dan kita mau promosi nih teman-teman, di bulan Juli ini kita udah buka lagi kelas baru untuk yang PSTP ya, siapatakutpajak.com. Teman-teman yang mau tanya tentang pajak, tentang akuntansi, tentang kasus pajak, tentang cara menghadapi oknum dan sebagainya ya, silakan daftar di siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com. Bisa masuk ke sana, kita akan ketemu di setiap Jumat malam jam 8 malam sampai 3 bulan kemudian. Juli, Agustus, September, 3 bulan teman-teman. Oke, luar biasa. Silakan bergabung bagi teman-teman yang mau diskusi lebih jauh tentang perpajakan ke www.siapatakutpajak.com. Oke. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan ya. Kalau ada pertanyaan, oke. Di bagian komentar. Sebentar ya, saya cek dulu. Bapak MNC Teddy. Malam Pak. Malam Pak Teddy dan teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya. Bapak Justi 8871. Malam kawan. Malam Pak Justi. Saya mau tanya, apabila bekerja di luar negeri sudah 3 tahun dan tidak punya NPWP, bermaksud ingin membeli rumah di Indonesia. Pertanyaannya, apakah perlu mendaftarkan NPWP dan bagai terpotong Pak? Terpotong ya. Terpotong tulisannya. Oke, jadi begini Pak, sekali dia bikin NPWP, maka dia sudah mesti konsisten nih lapor pajak tiap bulan, tiap tahun ya. Sekali dia bikin, maka dia harus konsisten bikin laporan SPT tiap tahun. Oke, cara yang paling gampang adalah sementara titip ke orang tuanya dulu deh, titip ke orang tua dulu. Jadi kirim uangnya ke orang tua, biar orang tua yang beli, si papa atau mamanya yang beli, pakai pakai NPWP orang tuanya. Nanti ketika dia pulang suatu hari tinggal diwariskan atau dihibahkan ke anaknya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah betul dia bikin NPWP. Dia tinggal bikin NPWP dan dia laporkan semua hartanya itu termasuk harta di luar negeri ya. Jadi sekali dia bikin NPWP, maka dia perlu laporkan semua harta dia di dalam dan di luar negeri. Termasuk rumahnya dia itu, termasuk rekening-rekening dia di luar negeri. Mesti dia laporkan. Oke? Nah, sekarang gimana dengan penghasilannya? Penghasilan dia di luar negeri itu bisa dikategorikan bukan objek pajak ya, tidak termasuk objek pajak dengan alasan dia sudah bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. Oke. Tetapi yang namanya SPLN ini, subjek pajak luar negeri, harus mengajukan surat ya teman-teman. SPLN ini harus mengajukan surat kepada negara gitu ya, bahwa saya adalah SPLN. Kalau sudah SPLN, sudah ada suratnya, maka dia bisa dinyatakan tidak kena pajak di Indonesia lagi. Gitu, Pak. Ya. Jadi cara pertama adalah titip dulu ke orang tua, cara kedua adalah bikin NPWP dan mulai lapor pajak seperti biasa gitu. Dan langkah berikutnya setelah bikin NPWP, dia harus mengajukan SPLN, subjek pajak luar negeri. Itu sebuah surat gitu bahwa dia tidak kena pajak di Indonesia lagi. Gitu, Bu. Pak. Nah, semangat bantu Pak Justi. Bapak Alfarizi Akbar. Bang, kalau sudah BKP, bisa jadi pengacara pajak nggak? Pengacara pajak
Yang maksud Bapak pengacara pajak itu adalah kuasa hukum di pengadilan pajak. Betul nggak, Pak? Nah, kalau kuasa hukum di pengadilan pajak, itu tidak ada hubungan dengan BKP atau bukan BKP, Pak. Ya, pengacara pajak atau istilahnya kuasa di pengadilan pajak, itu tinggal Bapak mengajukan saja, mengajukan di pengadilan pajak di Jalan Hayam Buruk di Jakarta. Nah, syaratnya itu tidak ada hubungan dengan BKP. Syaratnya itu adalah S1, kalau nggak salah S1 akuntansi atau D4 gitu deh. Kemudian seorang pengacara udah pasti boleh, seorang pengacara udah pasti boleh. Kalau dia bukan pengacara, maka dia seorang S1 akuntansi kalau nggak salah. Atau dia lulus USKP juga boleh gitu. Tapi maksudnya tidak harus BKP gitu. Tidak harus menjadi BKP baru boleh ke kuasa pengadilan pajak. Tidak ada hubungan gitu. Tetapi itu boleh jadi dokumen pendukung. Boleh jadi dokumen pendukung untuk dia jadi pengacara pajak gitu ya. Jadi tidak harus BKP. Bapak sekarang juga bisa langsung mengajukan ke pengadilan pajak. Tidak ada ujian sama sekali. Paling 1 bulan udah dikasih tuh kartunya. Jadi 1 bulan udah dikasih kartu apa tuh? Kartu izin kuasa pengadilan pajak. Gitu doang, Pak. Tidak harus BKP. Nah, semoga teman-teman Pak Alfarizi. Ibu Vivian Cake.id. Malam Pak, malam Bu Vivin. Mau tanya, kalau istri UMKM dan suami bekerja di luar negeri, apakah pajak UMKM istri digabung dengan penghasilan suami yang di luar negeri? Oke, tidak digabung Bu ya, tidak digabung. Nah, kalau suami itu bekerja, artinya seorang karyawan, maka penghasilan karyawan dan penghasilan UMKM tidak digabung. Gitu Bu. Yang digabung adalah penghasilan yang sama-sama usaha atau penghasilan yang sama-sama kerja. Itu digabung. Gitu Bu ya. Berhubung ibu istrinya usaha, suaminya kerja, maka itu tidak digabung ya. Tidak digabung. Nah, jadi UMKM silakan laporkan UMKM seperti biasa, bayar 0,5% kalikan omset, sedangkan yang karyawan di luar negeri itu mesti digabung, mesti dilapor. Oh, dia orang luar negeri ya? Oh, enggak. Dia orang Indonesia kerja di luar negeri. Silakan dilapor di SPT suami untuk bagian pekerjaannya, tinggal dihitung tuh berapa pajaknya, kemudian dikurangkan dengan PPh 24, PPh yang dari luar negeri itu. Tinggal diperhitungkan, kalau ada kurang bayar ya tinggal dibayar. Gitu, Bu. Nah, semua teman tuh Bu Vivin. Bapak Leo Victor. Malam Pak Wan. Malam Pak Leo. Bapak Ali Sanaga. Jika punya MPWP, tapi tidak pernah lapor SPT, jika ada proses AJB untuk properti yang dibeli dari PPJB developer, apakah Anda ada tembusan ke perpajakan setelah AJB dan balik nama? Jawabannya ada dan pasti ada ya Pak. Jadi nggak peduli kita punya SPT atau nggak punya SPT, lapor atau tidak lapor pajak, begitu ada akte jual beli, begitu ada proses balik nama, otomatis pajak tahu. Gitu Pak ya. Jadi sebaiknya SPT-nya dirapiin dulu Pak. Jadi SPT kita dirapikan dulu, dilapor dahulu, ada hartanya atau ada uangnya, kemudian barulah proses jual beli properti. Gitu sih Pak. Nah, semoga teman-teman Pak Ali. Bapak MNC Teddy. Malam Pak Wan, malam Pak Teddy. Rumah di SPT 1M. Sekarang terjual 3 miliar. Wah, luar biasa Pak. Investasi yang luar biasa. Bayar PPh final 5% dari 3M. 2,5 Pak, bukan 5% ya. Uang masuk dari rekening yang terlapor di SPT amankah? Jawabannya aman Pak, aman ya. Yang namanya jual properti itu kena pajak 2,5% ya, bukan 5% ya. 2,5% itu sudah final. Sudah final artinya seluruh uang yang diterima itu sudah bersih, sudah beres Pak. Gitu. Dia sudah bayar pajak, sudah bayar PPh final 2,5% sudah selesai. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak Didi, semoga terbantu. Bapak Justi, terima kasih kawan atas masukannya. Terima kasih Pak, sama-sama. Ibu Melia, kalau denda berapa ya kok awan? Kalau nggak salah dulu 2% per bulan, sekarang berapa kok? Untuk denda kan yang dulu 2% itu kan sanksi bunga ya, sanksi bunga karena terlambat berbulan-bulan ya. Nah, sanksi itu sekarang setiap bulan berbeda-beda Bu tarifnya. Setiap bulan berbeda-beda. Antara 1 sampai 1,5 antara 0,5 sampai 1,5% gitu deh Bu. Kadang-kadang 0,5, 0,9%, kadang-kadang 1%. Jadi bervariasi. Setiap bulan bervariasi, Bu. Jadi nggak apa-apa, begitu terima surat langsung bayar aja, Bu. Kalau ada surat denda langsung bayar aja, nggak usah hitung lagi. Pusing hitungnya.
gitu. Nggak gede kok, cuma 1%, 1,5 atau 0,5% gitu. Nah, saya mengatakan tuh Bu Melia. Ibu Kezia 888777. Malam Pak, mau tanya. Malam Bu Kezia. Apakah SPT 16, 17, 18 masih bisa diminta klarifikasi oleh AR? Sudah tidak bisa. Oh, 18 masih bisa ya. 17 sudah nggak bisa. Bukan nggak bisa, maksudnya 17 itu sudah kadaluarsa pemeriksaan. Kalau dia klarifikasi pun nggak ada guna. Kalau nggak ada guna, ngapain dia repot-repot kan? Nah, dia hanya mau kerja kalau ada uangnya kan gitu. Kalau ada penghasilan pajaknya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Nah, 2017 ke bawah sudah selesai ya, sudah selesai urusannya. 2018 itu masih bisa, tetapi lihat bulan. Kan sekarang bulan Juni nih. Sekarang bulan Juni, artinya masalah bulan Mei sudah lewat gitu. Masalah bulan April sudah lewat. Nah, bulan Juni masih bisa dikirimin surat. Oke, gitu Bu ya. Lihat bulan ya. Nah, 18 sedang berjalan nih sekarang, sedang berjalan. Kalau 17, 16 sudah selesai. Gitu Bu. Saya mengatakan tuh Bu Kezia. Bapak Leo Victor. Malam Pak Wan, malam Pak Leo, Pak Victor. Saya baru dapat MPWP tahun ini. Dapat SP2DK teguran karena belum lapor SPT 2022. Sudah saya bayar dan lapor 2022 kemarin. Padahal 2021 saya ada penghasilan. Apakah dibayar saja atau nggak usah? Nah, kalau Bapak berniat baik, Pak, laporlah yang jujur. Kalau Bapak berniat baik ya, laporlah yang jujur. Kalau memang ada 2 tahun mundur, ya laporlah 2 tahun mundur gitu. Kan bantu-bantu negara tuh. Dan pajak kan juga nggak mahal kan? Pajak juga nggak besar, sekarang cuma 0,5%, murah sekali, Pak. Kalau Bapak berniat baik ya, laporkanlah mundur ke belakang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itulah jalan supaya kita bisa tidur nyenyak, Pak. Cuma satu jalan itu, supaya bisa tidur nyenyak, supaya bisa tenang hatinya, yaitu dengan lapor sesuai kondisi apa adanya. Gitu, Pak. Nah, semua Tuhan tuh Pak Victor. Lanjut. Bapak Ali Sanaga. Jika di SPT 2018 dan sebelumnya ada motor, tetapi sejak 2019 dan seterusnya lupa dimasukkan dalam kolom aset tanpa ada penjualan motornya. Apakah boleh pembetulan SPT 19 dan seterusnya atau lapor jual? Jawaban saya boleh pembetulan, Pak. Boleh pembetulan, laporkanlah kondisi sebenarnya. Kalau dia masih ada, ya udah, tinggal kita laporkan, kita masukkan lagi. Gitu, Pak. Kalau motor kan nggak mahal lah ya. Motor paling berapa belasan juta kan. Nggak pengaruh apa-apa, Pak. Nggak pengaruh. Jadi silakan dibetulkan, dimasukkan angka yang betul, harta yang betul. Kalau lupa ya tinggal kita laporkan lagi. Gitu. Nggak ada masalah, Pak. Boleh-boleh saja. Jangan lapor jual. Barang yang belum jual, jangan dilapor jual ya. Jangan dibalik. Pak. Saya mau bantu Pak Ali. Bapak Alfarizi Akbar. Bang, sudah hafal materi brevet, tetapi belajar materi USKP kok beda, lebih sulit materi USKP. Betul Pak, memang begitu. USKP memang agak sulit ya, memang begitu. Ya mau gimana lagi? Yang bikin soalnya mungkin ini kali, orang-orang profesor kali ya. Semua teman tuh Pak Alfarizi. Ibu Reni Ayu Nengsi. Malam Pak, malam Bu Reni. Jika sudah pembetulan 1 tahunan 2019, Badan, apakah ada denda telat bayar lagi sedangkan pembayarannya langsung dibayarkan? Kenapa dapat STP ya? Oke, jadi gini Bu, pajak 2019 itu kan harus dibayar di bulan April 2020, betul ya? Pajak 2019 harus dibayar di bulan April 2020. Nah, kalau Ibu pembetulan di setelah April 2020, pembetulan mungkin sekarang atau pembetulan 2022 gitu ya. Jadi kan Ibu pembetulan, kemudian hasil pembetulan ini ada kurang bayar pajaknya kan. Nah, kurang bayar pajak ini tuh terlambat ini Bu. Ini dianggap terlambat gitu. Kenapa? Seharusnya ini sudah dibayar di bulan April 2020 dulu. Gitu Bu. Nah, gara-gara terlambat sekarang, baru bayar sekarang, maka muncullah STP itu. Gitu Bu ya. Nah, kalau nggak ada denda nanti semua orang bayarnya 5 tahun lagi baru bayar gitu kan kalau nggak ada denda. Justru ada denda itu untuk supaya kita rapi dari sekarang. Kalau bisa tiap tahun kita betul-betul bikin dengan benar gitu Bu. Sudah betul STP-nya Bu, langsung bayar saja sih. STP juga nggak besar-besar amat kan, tinggal bayar aja lah gitu. Nah, saya mau ngatakan tuh Bu Reni. Bapak MNC Teddy. Properti pribadi yang terjual 3 miliar. Tidak akan disangkut paut sama omset UMKM kan? Tidak Pak, tidak. UMKM dalam bidang jual kaos kaki. Tidak Pak, tidak ya. Jadi
Kalau ini penghasilan final dan bukan usaha, maka tidak dihitung sebagai omset. Maksudnya gini, Bapak kan bukan pedagang properti ya. Bapak ini bukanlah pedagang properti. Oleh karena itu, yang penjualan rumah ini tidak dihitung sebagai omset gitu. Kecuali Bapak ini pedagang properti. Bapak beli tanah, Bapak bangun, Bapak potong-potong jadi apa kios-kios gitu, Bapak jual. Nah, itu namanya pedagang properti ya. Kalau itu akan dihitung sebagai omset gitu Pak. Tetapi kalau Bapak cuma punya 1 rumah, 2 rumah, kemudian dijual lagi berapa tahun kemudian, itu bukan pedagang. Itu hanyalah investasi biasa saja. Jadi tidak akan dihitung sebagai omset. Gitu Pak. Semoga itu Pak Dedi. Bapak Ali Sanaga. Seandainya pasti ada tembusan ke pajak setelah AJB dan balik nama. Apakah bisa berikan penjelasan bahwa pendapatan dari hasil kerja di luar negeri dan tidak ada pemasukan dalam negeri sama sekali? Jawabannya bisa Pak, yang penting Bapak bisa buktikan ya. Gitu. Bisa saja, yang penting Bapak bisa buktikan. Bagaimana membuktikannya? 1, Bapak punya paspor kan? Di paspor itu tertulis dong kapan keluar negeri, kapan pulang ke dalam negeri, ya kan? Dari situ kan kelihatan, selama 3 tahun atau 5 tahun terakhir saya di luar negeri loh Pak. Ya kan? Jadi cara pertama membuktikan adalah dengan paspor. Di situ kelihatan berapa lama kita di luar negeri. Cara kedua adalah ketika di luar negeri, Bapak kan kerja, ada penghasilan, dipotong pajak nggak di sana? Kalau dipotong pajak, ada bukti potongnya dong, ada bukti pembayaran pajak di luar negeri. Itu Bapak juga jadi bukti. Oke, yang pertama adalah paspor, yang kedua adalah bukti pemotongan pajak di luar negeri. Oke, yang ketiga bukti transfer. Bapak kan punya uang di luar negeri, terus Bapak kirim ke dalam negeri. Bapak kirim ke dalam negeri pakai transfer dong, nggak ditenteng pakai tas kan? Nah, Bapak transfer ke luar negeri kan berarti ada uang masuk ke dalam negeri. Itu adalah bukti bahwa penghasilan itu berasal dari luar negeri. Gitu Pak ya. Jadi ada banyak cara untuk membuktikan. Yang penting Bapak bisa buktikan. Itu aja sih Pak. Kalau Bapak bisa buktikan, maka seharusnya masih bisa diperdebatkan, masih bisa diargumenkan. Gitu Pak ya. By the way teman-teman, yang namanya penghasilan luar negeri itu tidak kena pajak di Indonesia dengan syarat sudah punya surat SPLN ya teman-teman. Kalau bisa Bapak mesti segera mengajukan surat SPLN. Kalau memang masih di luar negeri ya. Kalau sudah pulang ya nggak usah lagi. Gitu sih Pak. Nah, semoga teman tuh Pak Ali. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika PPh 25 untuk 2023 di masa Januari sampai Maret belum selesai dihitung dan kita pakai yang 2022 yaitu 8 juta. Tetapi saat April ternyata 10 juta. Itu 2 juta kurangnya perlu dilunasin tidak? Adakah sanksi? Menurut saya nggak perlu Pak, nggak perlu. Sebelum SPT tahunan Bapak terbit, maka angkanya masih ikuti yang Desember kemarin. Oke, jadi Desember 8 juta, Januari 8 juta, Februari 8 juta, Maret 8 juta. Begitu SPT terbit, SPT sudah terbit, maka pembayaran berikutnya menggunakan angka yang baru. Gitu Pak ya. Pembayaran berikutnya menggunakan angka yang baru. Tetapi Januari ke Maret harusnya nggak usah lagi pakai angka yang baru. Pakailah angka yang lama yang Desember. Sudah betul Pak, sudah betul. Nah, semoga teman-teman tuh Pak Budi. Pak MNC Teddy. Makasih Pak jawabannya. Sama-sama Pak Teddy, sama-sama. Bapak Edward Tozan. Kok kalau PPN impor yang dikreditkan sesuai tarif negara importer ya kok? Makasih kok. PPN impor yang dikreditkan sesuai dengan tarif Indonesia Pak. Tarif Indonesia dong. Kan impor ya. Kalau impor, pakailah tarif PPN yang Indonesia punya, yang 11%. Itu Pak. Pakai tarif kita ya, tarif kita. Bukan tarif sana. Yang kan di sana kan dia ekspor. Yang namanya ekspor itu pasti 0% tarif PPN-nya. Gitu. Setahu saya sih gitu ya. Semua negara kalau ekspor pasti tarifnya 0% PPN-nya. Gitu. Jadi ketika kita masuk, kita bayar PPN impor, itu kita bayar pakai tarif PPN di Indonesia. Gitu Pak. Nah, semua teman-teman Pak Edward. Ibu Caroline Anita. Dan potensi pajak lainnya dari masing-masing usaha. Tadi apa Bu ya pertanyaan Bu? Mohon maaf Bu Caroline tadi nggak kebaca ya pertanyaannya. Ibu Caroline belum ada pertanyaannya Bu Caroline, mohon maaf. Tiba-tiba ada sambungan ini dan potensi pajak lainnya dari masing-masing usaha. Boleh diulang Bu, mohon maaf. Oke. Bapak Ong Tiong On. Malam kok, malam Pak Tiong. Saya mau jual tanah pertama kali di 2023 kepada PT dengan nilai 10M. Tanah tersebut terdiri dari 4 sertifikat. Apakah harus memungut PPN selain PPh saya jual? Menurut saya sih, Bapak PKP bukan?
Kalau Bapak bukan PKP, tidak perlu. Kalau Bapak PKP, maka Bapak perlu pungut PPN ya. Tetapi kalau Bapak bukan PKP, maka tidak perlu. Nah, kenapa saya bilang tidak perlu? Karena Bapak kan bukan pedagang properti ya. Kalau Bapak bukan pedagang properti, walaupun Bapak jual properti itu 10M, harusnya nggak ada masalah gitu. Kecuali Bapak ini pedagang properti. Pedagang properti itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah dia beli tanah kosong, dia bangun. Setelah dia bangun, dia rapikan, dia jual satu persatu. Nah, itulah pedagang properti. Nah, kalau Bapak bukan pedagang properti, maka harusnya nggak ada masalah. Gitu Pak ya. Bisa diargumenkan kok. Walaupun 10M, 20M, nggak ada masalah. Yang penting Bapak tidak menjadikan ini sebagai usaha Bapak. Gitu Pak. Ini hanyalah investasi saja. Gitu ceritanya. Ya. Semoga teman-teman tuh Pak Ong Tiong On. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika kita penjualan sebesar 4,7M, jika ada pendapatan bunga deposito 20 juta, apakah kita wajib PKP karena total pendapatannya sudah lebih dari 4,8M? Mohon pencerahannya. Jawabannya tidak, Pak. Tidak ya. Yang namanya penghasilan final, bunga deposito lah, saham lah, dividen lah, itu tidak dihitung sebagai total omset dari penjualan kita. Kenapa? Karena deposito itu bukan usaha. Gitu Pak. Deposito itu bukan usaha ya. Deposito kan hanya investasi saja. Gitu Pak ya. Jadi kita mesti paham yang namanya omset digabung adalah omset sehubungan dengan usaha. Gitu Pak. Yang namanya deposito kan bukan usaha. Saham itu bukan usaha. Kemudian PPA final jual beli tanah juga bukan usaha. Gitu Pak ya. Nah, gitu Pak ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi yang dimaksud dengan omset adalah yang berhubungan dengan usaha. Gitu Pak. Semoga teman tuh Pak Budi pasti bisa. Ibu Melia, untuk pembetulan SPT badan, paling lama berapa tahun kok? Tidak ada batasan Bu, silakan saja Ibu, suka-suka Ibu. Kalaupun sudah lewat 5 tahun, kalau Ibu berniat baik mau pembetulan, ya boleh-boleh saja. Gitu Bu. Cuman dendanya sudah tidak ada. Sanksi bunga denda sudah tidak ada kalau 5 tahun lewat. Gitu. Kalau Ibu berniat baik pembetulan, mau 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun juga boleh, silakan saja. Gitu Bu. Nah, semoga teman-teman Bu Melia. Bapak Jurnal 88 Trade. Malam Pak Wan, malam Pak Jurnal. Apakah setiap setoran masuk dalam rekening akan dianggap sebagai omset usaha? Setahu saya iya. Padahal itu hanya transfer dana antar akun perusahaan dari kas ke bank. Oh tidak Pak, tidak. Kalau ini dari kas ke bank, bank ke kas, itu bukan omset ya, bukan omset. Kalau ini PT kan, kalau PT kan Bapak sudah jurnal dong. Kalau ini PT kan Bapak sudah jurnal ya, sudah jurnal, sudah lengkap dong buku besarnya. Bapak tahu dong mana yang uang masuk dari penjualan, mana yang uang masuk bukan penjualan, tahu dong. Nah, kalau Bapak tahu, maka Bapak bisa pisahkan. Yang hanya omset atas penjualan saja yang akan dianggap sebagai omset. Gitu Pak ya. Kalau PT kan rapi ya. Kalau PT, CV itu wajib rapi, wajib pembukuan, maka bisa kita memisahkan harusnya. Gitu. Kalau orang pribadi berbeda. Kalau orang pribadi kan kita nggak pembukuan. Kita susah membuktikan nih. Susah kita ingat-ingat. 2 tahun yang lalu ada uang masuk dari mana ya, kita lupa gitu. Jadi kalau orang pribadi agak susah. Nah, makanya orang pribadi suka kena tangkap jadi omset semua tuh gitu. Tetapi kalau PT enggak. Kalau PT biasanya kas dan bank kita kan rapi ya. Kita tahu mana uang masuk penjualan, mana uang masuk bukan penjualan, kita sudah kita tulis di buku besar kita. Gitu, Pak. Tinggal kasih penjelasan ke AR aja. Nah, saya mau ngatakan tuh Pak Jurnal 88 Trade. Bapak I Yusuf, malam kok, malam Pak Yusuf. Angsuran PPh 25 2021 belum kami bayar dan belum lapor SPT. Oke. Kalau sekarang baru mau lapor SPT, apakah boleh langsung bayar PPh 29 saja tanpa diangsur? Jadi gini Pak. Kalau belum terbit STP, belum ada STP PPh 25, Bapak boleh langsung bayar di PPh 29. Beres di situ. Oke. Tetapi kalau sudah ada STP, maka STP harus dibayarkan. PPh 25 mesti dibayarkan STP-nya. Baru di-closing dengan PPh 29. Gitu Pak ya. Jadi lebih baik Bapak hubungi AR. Bapak hubungin AR, Bapak AR ada STP nggak buat saya? Kalau ada, saya mau cek dulu. Gitu Pak. Takutnya sudah ada STP, kemudian Bapak langsung bayar ke PPh 29. Jadi 2 kali bayar nanti ya. PPh 29 jadi bayar, PPh 25 jadi mesti bayar gara-gara sudah ada STP. Oke. Jadi ngomong ke AR dulu Pak, apakah ada STP saya? Kalau tidak ada STP, maka Bapak langsung selesaikan di SPT tahunan saja, tidak usah PPh 25 gitu. Kalau ada STP, Bapak bayar dulu STP-nya, baru dihitung PPh 29. Gitu Pak ya. Coba ngomong ke AR biar lebih pasti. Nah, semoga teman itu Pak Yusuf. Bapak Cens Dana,
Malam Pak Awang, malam Pak Dana. Bapak Leo Victor, Pak, kita boleh melakukan pembetulan SPT selama belum ada pemeriksaan. Nah, kalau SP2DK itu apakah sudah masuk pemeriksaan? Belum, belum ya. Kalau SP2DK itu bukan pemeriksaan, kita bisa saja tiba-tiba bayar dan lapor ketika dapat SP2DK. Boleh, boleh Pak. Dan memang itu diperbolehkan kok. Di dalam surat SP2DK kita, di dalam surat SP2DK ada tulisan tuh, Bapak boleh menindaklanjuti ini dengan cara ketemu langsung atau audio visual atau Bapak langsung kirim surat atau Bapak langsung bikin SPT pembetulan. Itu boleh gitu. Memang pembetulan adalah bagian dari closing SP2DK gitu Pak. Jadi nggak ada masalah gitu. Begitu ada SP2DK, silakan dibikin pembetulan, Bapak bayar, Bapak lapor, Bapak kasih tahu ke AR, Pak, saya sudah lapor, inilah bukti lapornya, ini yang saya bayar, ini perubahannya. Itulah hasil SP2DK Pak. Gitu. Jadi boleh-boleh saja ya, justru boleh. Justru SP2DK itu minta kita pembetulan justru. Gitu Pak. Nah, semoga terbantu Pak Victor. Ibu Widya Smarau Aulia. Saya jual motor di bulan Januari 2023. Motor tersebut sudah saya laporkan SPT tahun-tahun sebelumnya. Motor terjual 3,5 juta. 3,5 juta itu habis untuk konsumsi. Bagaimana pelaporan SPT 2023 besok? Apakah di kolom harta motor tersebut langsung dihapus? Bagaimana 3,5 juta yang sudah habis untuk konsumsi? Oke, jawabannya gampang Bu, jawabannya gampang ya. Pada SPT 2023, yang Ibu laporkan adalah kondisi harta per 31 Desember 2023. Oke, pada saat 31 Desember 2023, kan sudah nggak ada motor. Nah, Ibu hilangkan motornya. Oke, rekening tinggal berapa? Laporkanlah apa adanya rekening itu, Bu. Nah, kalau barang sudah tidak ada lagi, gitu. Nggak ada masalah kok. Harta turun nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu harta naik, gitu Bu ya. Jadi kalau harta turun nggak apa-apa, gitu. Motor hilang dan tidak ada yang menggantikan karena uang itu sudah terpakai untuk biaya hidup, ya udah begitu aja, gitu. Tidak perlu dilapor kemana-mana, tidak perlu dijelaskan kepada AR, nggak perlu. Yang namanya harta turun tuh boleh-boleh saja. Gitu Bu ya, tinggal dihilangkan saja motornya dan tidak perlu lapor apa-apa lagi. Gitu Bu. Semoga teman-teman Bu Widya. Bapak Drew Herla. Malam kok. Malam Pak Herla. Izin bertanya, jika perusahaan jasa konstruksi dan output variasi PPh 2223 4 ayat 2, apakah pada pelaporan pasal 4 ayat 2 pendapatan dan biaya dipisahkan sehingga tidak terhitung pada omset sebagai objek PPh 29? Betul Bu, betul ya. Bapak mesti memisahkan dari omset yang semua ini, yang mana yang bagian dari PPh final, yang mana yang bagian bukan PPh final. Termasuk biaya-biayanya juga Bapak mesti pisahkan. Kalau Bapak nggak bisa memisahkan, maka gunakanlah proporsional. Gitu Pak, pakai persentase. Jadi dari omset 10 ini mungkin 5-nya itu adalah PPh final. 5 itu berarti non final. Berarti kan 50% dari biaya pun Bapak pilih dikoreksi sebagai yang bukan final atau sebagai final. Gitu Pak ya. Paling enak sih Bapak paksakan ke PPh final. Itu lebih betul sih Pak. Lebih enak sih Bapak paksakan ke PPh final. Jadi beres, nggak usah pusing-pusing lagi Pak. Langsung PPh final lebih enak. Nah, kalau memang terpaksa masih begitu, ya udah dipisahkan. Kalau bisa dipisahkan, bagus. Kalau nggak bisa pisahkan, gunakanlah proporsional, gunakanlah persentase. Gitu, Pak. Nah, semoga teman-teman Pak Drew Herla. Ibu Grazia Orlin. Malam kok, malam Bu Grazia. Saya pedagang sembako di pasar, baru mau bikin MPWP. Punya tanah dan kios beli 2010, harga 100 juta. Juga aset barang 350 juta. Bagaimana cara saya lapor biar nggak kena pajak 25% kok? Oke, jadi Ibu nggak usah khawatir. Yang namanya pedagang di pasar, itu pajaknya itu 0,5% Bu. Nggak mahal kok, nggak besar kok, cuma 0,5%. Oke, jadi silakan Ibu lapor SPT tahunan, laporkanlah penghasilan omsetnya berapa, kalikan 0,5%. Tetapi ada diskon ya, ada diskon 500 juta ya. 500 juta tidak usah kena pajak. Nah, setelah 500 juta, barulah bayar pajaknya 0,5%. Gitu, Bu. Oke. Yang Ibu perlu lapor adalah SPT 2022. SPT 2022 sekali saja ya, omset di tahun tersebut berapa, kalikan 0,5%, kemudian semua harta dilaporkan Bu, semua harta dilaporkan ya, ada rumah, ada kios, ada barang dagang, ada rekening, ada uang tunai, mungkin ada investasi dan lain-lainnya, deposito, semua dilaporkan
gitu Bu ya. Nah, cuman untuk menghitung kewajarannya lebih baik Ibu hubungi ke konsultan pajak. Mungkin ngomong konsultan pajak atau ke AR ke penyuluh. Datang ke KPP ada penyuluh, tinggal tanya ke sana, tanya ke mereka cara menghitung kewajarannya gitu. Intinya adalah penghasilan Ibu harus cocok dengan nilai harta Ibu. Itu intinya sih. Penghasilan harus cocok dengan nilai harta di tahun tersebut. Gitu, Bu. Nah, semoga itu Bu Gracia. Ibu Melia, kok kalau ada surat pemeriksaan badan, kemudian tahun yang diperiksa tersebut PPN-nya apa Bu? Terpotong, PPN-nya lebih bayar. Apakah boleh restitusi sekalian? Mestinya boleh Bu, mestinya boleh, tetapi nggak pernah kejadian ya. Belum pernah kejadian pemeriksaan itu malah jadi LB. Ya kalau pemeriksaannya baik, dia kasih Ibu LB ya langsung minta kembaliin. Gitu Bu, mestinya langsung bisa deh. Kemungkinan sih nanti akan terbit dulu SKP. Akan terbit SKPLB ya, akan terbit SKPLB. Nah, kemudian SKPLB ini Ibu mintakan restitusi ke pajak. Mestinya sih bisa. Gitu, Bu. Tapi belum pernah nih kejadian ada pemeriksaan jadi LB. Bagus berarti Bu, bagus. Bu. Semoga itu Bu Melia. Ibu Melia, tim kok sama-sama Bu Melia, tim sama-sama. Bapak Tri Atmajaya, malam kok, malam Pak Tri. Kalau omset sudah di atas 4,8 M belum PKP, apakah kita lakukan PKP lalu pembetulan PPN masa-masa sebelumnya atau menunggu PKP jabatan? Jawaban saya jangan tunggu jabatan Pak, jangan tunggu jabatan ya. PKP lah sekarang, oke? PKP lah sekarang, kemudian Bapak akan lapor SPT PPN itu mulai sudah PKP-nya. Di hari ketika Bapak sudah PKP, maka Bapak mulai melaporkan dan menjual ada PPN-nya di situ. Oke, untuk yang sebelum-sebelumnya udah nggak usah urus Pak, nggak usah urus lagi. Untuk yang sebelum-sebelumnya nggak usah urus lah, karena repot lah, repot Bapak mau lapor mundur kan susah. Jadi nggak usah lapor mundur, lapor ke depan aja, lapor maju aja. Yang penting ke depannya betul Pak ya. Yang ke belakang ya udahlah, kita tutup mata lah. Tapi ke depannya harus betul gitu. Ke depannya harus betul. PKP sekarang Pak, bukan nunggu jabatan ya, jangan tunggu jabatan. Sekarang PKP dan setelah PKP terbit Bapak sudah perlu mengajukan kode aktivasi, ngajuin password, kemudian sertifikat digital dan sudah mulai melakukan pelaporan e-faktur gitu Pak. Untuk yang sebelum-sebelumnya sih saya rasa susah lah, repot, nggak usah lah gitu. Ya. Semangat untuk Pak Tri. Bapak Budi pasti bisa. Pak, lanjut yang pertanyaan sebelumnya. Jika 20 juta adalah penghasilan sewa kendaraan tidak final, sementara usaha intinya penjualan adalah 4,7, apakah wajib PKP? Sewa kendaraan itu usaha Pak, termasuk sih setahu saya. Kalau dia sewa kendaraan tidak final, itu akan termasuk sebagai perhitungan. Agak khawatir saya, mending jangan. Mending jangan sih Pak. Nah, agak risiko. Itu bisa kena PKP. Pokoknya yang bukan PPh final dan itu bukan karyawan, itu akan digabung sebagai omset gitu. Yang tidak digabung sebagai omset itu cuma ada 2. Karyawan dan PPh final yang sifatnya bukan usaha. Gitu sih Pak. Kalau sewa itu usaha itu. Sewa kendaraan itu usaha. Gitu, Pak. Semoga itu Pak Budi. Bapak Justi, maaf kok, tanya lagi. Bagaimana minta surat SPLN-nya ya? SPLN, Bapak coba buka Google cara membuat surat SPLN. Nanti ada tuh Bu, ada syarat-syaratnya tuh, banyak syarat-syaratnya. Ada syarat domisili di luar negerinya, ada syarat kartu permanent residence-nya, kemudian apalagi deh, ada banyak dokumennya. Bapak coba cek ke Google, Pak. Dia ada di PMK 18 tentang SPLN ya. PMK 18 tahun 2021 kalau nggak salah. Tentang di situ ada SPLN. Cara membuat SPLN coba Ibu cek ke Google. Ada syarat-syaratnya di situ. Nah, saya mau ngatakan tuh Pak Justi. Bapak Ali Sanaga. Tutup usaha CV kafe. Apakah perlu cooling period sebelum diganti badan usahanya baru atau perorangan? Cooling period itu 5 tahun, Pak. Cooling period itu 5 tahun. Jadi, kalau Bapak mau menghindari pemeriksaan, maka Bapak mesti lapor terus, nihil terus, tapi lapor terus ya, selama 5 tahun berturut-turut. Gitu, Pak Sanaga. Gitu. Setelah 5 tahun, barulah Bapak tutup CV-nya, itu sudah tidak ada pemeriksaan lagi. Kalaupun ada pemeriksaan, itu sepi, nggak ada apa-apa pemeriksaannya. Gitu, Pak ya. Nah,
Kalau Bapak mau kalau kafenya masih ada mau ganti PT, ganti sekarang, tetapi CV-nya dimatiin dulu. CV-nya dilapor nihil dulu. Dilapor nihil terus selama 5 tahun akan datang. Gitu Pak ya. Tetapi kalau Bapak siap dengan pemeriksaan, ya sekarang sudah boleh ditutup. Sekarang sudah boleh mengajukan penutupan NPWP. Gitu. Tetapi kalau tidak siap, mau cooling period itu 5 tahun. 5 tahun karena batas kadaluarsa pajak itu 5 tahun. Gitu Pak. Nah, semoga tahu Pak Ali. Oke. Bapak Leo Victor, mantap, thank you Pak. Oke, sama-sama Pak Victor, sama-sama. Bapak Raymond Sia, Pak Wan, saya dengar yang ahli properti luar negeri bilang berhutang supaya bisa mengurangi pajak. Apa berbeda ya dengan di Indo? Saya rasa nggak usah dipakai Pak cara-cara seperti itu. Karena di luar negeri itu kalau kita berhutang, setahu saya, kalau kita berhutang, bunga atas hutang itu boleh dikurangkan sebagai beban kita. Jadi beban kan kita. Sehingga kan pajak lebih kecil. Karena ada beban bunga kan. Kalau di Indonesia ini, kalau orang pribadi nggak bisa. Kalau orang pribadi nggak bisa. Kalau PT sih bisa. Gitu. Jadi saya rasa cara seperti itu nggak perlu dipakai lah. Kalau memang kita ada uang ya bayar aja cash. Kalau nggak ada uang ya KPR nggak apa-apa gitu. Tetapi strategi untuk menjadikan hutang sebagai pengurang PPh itu bisa dipakai untuk perusahaan sih. Untuk perusahaan, jadi beban bunga atas KPR-nya itu atau atas hutangnya itu jadi beban kan, jadi beban bagi PT sehingga penghasilannya bisa berkurang gitu. Ya boleh-boleh aja sih. Nah, semangat untuk Pak Raymond. Ibu Titik Lucy, malam kawan, malam Bu Titik. Mau tanya, apakah diskon penjualan barang bisa berindikasi atas PPh 23 kok? Jawaban saya bisa-bisa aja sih. Yang penting gimana argumen kita? Gimana kita kasih argumen? Kalau diskon ini berlaku buat semua customer kita dan ini memang harga wajar di market, maka nggak ada masalah gitu. Tetapi kalau diskon ini khusus buat orang tertentu, mungkin karena kita kenal dekat gitu, nah ada potensi indikasi sih Bu. Nah, tetapi tergantung kita sih. Yang penting gimana argumen Ibu. Kalau argumen Ibu kuat, ya harusnya nggak apa-apa lah. Ya kan namanya diskon biasa-biasa aja kan diskon. Gitu. Cuman kadang-kadang ada orang kasih diskon khusus, spesial, dan terlalu berlebihan. Nah, itu agak risiko. AR nggak senang, jadi mending disuruh PPh 23. Gitu sih, Bu. Gunakanlah harga yang sewajar mungkin kalau bisa. Nah, semoga untuk Bu Titi. Ibu Karoli Anita. Kok teh satu lagi. Jika aset peralatan, komputer, dan printer sudah rusak dan tidak terpakai, tetapi penyusutannya masih tercatat, caranya dihilangkan dari laporan bagaimana ya kok? Thanks. Jawaban saya jangan dihilangkan Bu, tidak perlu dihilangkan. Biarkanlah tetap ada di komputer, biarkanlah tetap ada di dalam laporan kita. Nggak ada masalah kok, cuma nambah baris aja gitu. Nah, kalau Ibu hilangkan, takutnya nih ketika pemeriksaan dianggap ada penjualan. Ketika dianggap ada penjualan, dia pakai harga pasar gitu loh. Nah, repot nanti kita ada penghasilan di situ. Gitu Bu ya. Jadi kalau bisa barang yang sudah rusak ataupun barang hilang selama tidak dijual tetap ada di laporan kita. Nggak ada masalah, biarkan di situ. Nilainya 00 semua, nggak ada masalah, tetap di situ. Gitu Bu. Kalau kita hilangkan, nanti dianggap terjual, pakailah harga pasar. Nah, kita celaka nanti. Udah barangnya rusak, kita disuruh bayar 22% PPh badan. Gitu Bu. Nah, saya mengatakan itu Bu Karolin. Bapak Drew Herla, thanks kok. Sama-sama Pak Drew. Bapak Dio Jeza, malam Pak Wan. Malam Pak Dio. Malam semua. Bapak Ibu Kezia, 888. Malam Pak. Malam Bu Kezia. Apa itu surat SP2 dari kantor pajak? SP2 itu surat pemberitahuan pemeriksaan Bu. SP2 adalah surat pemberitahuan pemeriksaan. Ya, atau surat perintah pemeriksaan. Itu Bu ya. Nah, semoga tentu Bu Kezia. Ibu Herlina Wijaya 83. Malam kok. Malam Bu Herlina. Saya mau tanya, kalau dividen kan tidak kena pajak. Waktu itu dividen yang dibagi diinvestasikan di perusahaan baru. Nah, perusahaan tersebut belum beroperasi sampai sekarang. Apakah kita harus bayar dividen? Jawaban saya tidak perlu bayar dividen. Kenapa? Karena sudah diinvestasikan, ya kan? Apakah investasi itu kerja atau nggak kerja, menghasilkan atau tidak menghasilkan, itu nggak ada hubungan, nggak ada masalah. Gitu Bu ya. Yang penting Ibu investasikan selama 3 tahun berturut-turut. Dan ingat Bu ya, harus dilapor ya Bu. Yang namanya dividen investasi harus dilapor di DJP Online di menu layanan e-reporting investasi selama 3 kali berturut-turut di awal tahun.
Itu ya, sebelum akhir Maret. Bu ya. Yang pertama adalah itu sudah termasuk investasi karena memang sudah diinvestasikan gitu. Masalah dia sudah atau belum menghasilkan tuh nggak pengaruh. Nah, yang kedua adalah harus dilaporkan di laporan e-reporting di DJP online 3 kali berturut-turut ya, kalau tidak mau kena dividen. Pajak dividen, gitu Bu. Semoga teman tuh Bu Herina. Ibu Herina, tes kok ya Bu, sama-sama. Bapak Yabes Hulu, izin kok, survei kami jasa konstruksi yang baru PKP bulan ini. Namun, kontrak proyek yang sedang berjalan saat ini, pada bulan Januari, deal proyek tidak memperhitungkan PPN 11%. Oke. Nah, sekarang diwajibkan pungut PPN 11%. Klien kami tidak mau bayar karena tidak ada di kontrak. Kalau kami tanggung sendiri, bisa minus jauh kok. Apakah ada solusi? Solusinya adalah ganti nama PT, Pak. Ya, jadi Bapak bikin PT baru, PT perorangan aja, bikin PT perorangan, kan cepat tuh, 1 hari jadi tuh PT perorangan. Bikin PT perorangan, dan Bapak bikin perjanjian, PT perorangan ini bikin perjanjian dengan PT yang baru ini, bahwa untuk proyek yang ada sebelum PPN, sebelum PKP, dialihkan kepada PT yang baru ini. Gitu Pak ya. Bikin perjanjian dengan si PT PKP, bahwa untuk proyek-proyek sebelum PKP, yang sudah ada kontrak sebelum PKP, maka proyek itu dilanjutkan di PT yang baru ini yang non PPN. Gitu Bu, gitu Pak. Terpaksa begitu, mau gimana lagi? Gitu Pak. Nah, sedangkan PT yang PKP ini akan melanjutkan untuk kontrak-kontrak yang baru nanti, yang ada PPN-nya. Gitu Pak. Terpaksa begitu. Nah, saya mengatakan itu Pak Yobes Hulu. Ibu Graziana Orlin. Maaf kok, cara lapor SPT 2022 gimana caranya ya? Masukin semua harta yang ada ya? Betul Bu, betul. Semua harta Ibu laporkan di SPT 2022. Oke? Untuk harta-harta yang diperoleh sebelum 2018, kan sudah 5 tahun lewat tuh. Nah, semua harta itu sudah tidak usah kena pajak lagi. Oke, Bu? Nah, untuk harta-harta yang diperoleh setelah 2018, 18, 19, 20, 21, 22, semua harta yang diperoleh selama 5 tahun ini harus diperhitungkan pajaknya, Bu. Gitu. Pajaknya berapa? Pajaknya adalah 0,5% dikalikan dengan omsetnya Ibu. Gitu, omset dagang. Gitu, Bu. Kan dari omset dagang ini bisa menghasilkan beli barang kan? Nah, atau tabungan gitu kan. Nah, itulah yang Ibu bayar 0,5%-nya. Gitu, Bu. Selama di bawah 4,8 M itu masih tidak usah PKP. Gitu, Bu. Nah, saya mengatakan itu Bu Grazia. Bapak Icam BRS, malam kawan. Malam Pak Icam. Bapak Yabes Hulu, kok orang pribadi punya usaha jasa ekspedisi antar kota. Itu dikenakan PPh 21 atas jasa atau masuk PPh 23 atas sewa sehubungan penggunaan harta. Jasa ekspedisi antar kota. Bebas Pak, bebas saja. Boleh 21 boleh, 23 juga boleh. Bebas sih. Yang penting invoice-nya apa? Kalau invoice-nya itu adalah jasa ekspedisi, gitu ya. Mungkin 21 boleh. Kalau invoice-nya itu adalah sewa kendaraan, maka lebih tepat 23 gitu. Karena sewa itu sudah ada jelas ada 23-nya. Ada di kategori PPh 23. Tetapi kalau bukan invoice-nya bukan namanya sewa, mau 21 boleh, mau 23 boleh. Gitu sih, Pak. Bebas lah, sama aja lah. Nah, semua itu Pak Jobes. Bapak Budi pasti bisa. Pak, PT sudah tidak beroperasi, tidak ada bayar gaji. Tapi, kenapa kita mendapat STP telat lapor masa Desember 100.000, padahal memang tidak ada bayar gaji? Terima kasih atas pencerahannya. Oke, Pak Budi. Mohon maaf, Pak Budi. Khusus yang Desember, PPh 21 itu wajib lapor, Pak. Gitu Pak, mohon maaf ya Pak, buat teman-teman juga ya, yang namanya PPh 21 itu tidak usah lapor kalau gaji di bawah PTKP, kecuali bulan Desember. Nah, khusus bulan Desember tetap perlu dilapor PPh 21, walaupun karyawan itu di bawah 4,5 juta, walaupun tidak ada karyawan sama sekali, tetap perlu dilapor yang masa Desember saja. Gitu Pak. Makanya Bapak terbit STP tuh untuk Desember tuh. Gitu Pak. Sudah betul DJP-nya. Semoga tuh Pak Budi. Bapak Jurnal 88 Trade. Izin tanya Pak, soal cooling period, bisakah omset usaha dioper ke NPWP perorangan yang 0,5%
dan CV yang 11% lapor nihil selama 5 tahun dulu. Alamat usaha yang sama. Jawaban saya bisa, Pak. Bisa dilakukan. Yang penting itu rekeningnya, Pak ya. Yang penting rekeningnya. Jangan sampai Bapak sudah pindah rekening ke orang pribadi, tetapi transaksi masih di rekening CV. Itu nggak boleh, ya Pak ya. Kalau Bapak pindahkan bisnisnya, otomatis uangnya pun berpindah. Gitu, Pak ya. Ya, jangan sampai sudah pindah MPP orang pribadi, tetapi CV itu masih transaksi. Itu nggak boleh. Jadi rekening CV harus betul-betul stop usahanya, stop transaksi. Nah, yang rekening orang pribadi, silakan mulai transaksi di situ. Gitu boleh. Gitu, Pak. Mau alamatnya sama boleh, alamatnya beda juga nggak apa-apa sih. Nah, semoga itu Pak Jurnal. Bapak Tri Atmajaya. Terima kasih kok penjelasannya sangat clear. Sama-sama Pak Tri. Terima kasih. Bapak Chan Mei 75. Ibu ya, malam kok. Malam Bu Chan Mei. Izin tanya tentang piutang tak tertagih. Untuk penyerahan daftar PTT ke DJP, pakai surat tersendiri atau hanya dilampirkan pada SPT tahunan? Syaratnya apa saja? Nah, saya takut salah nih Bu. Coba Ibu ngomong ke AR dulu deh. Coba ngomong ke AR dulu, takutnya saya salah nih. Setahu saya dokumennya nggak sederhana ya, mesti agak ribet sedikit. Ibu mesti bikin laporan ke koran, kemudian dari pihak sananya juga harus bikin surat kalau bisa ya. Dari pihak sana juga mesti bikin surat bahwa dia tidak sanggup bayar lagi dan sebagainya sih. Ada agak rumit itunya Bu persyaratannya. Coba Ibu ngomong ke AR deh, takutnya salah. Gitu Bu. Kalau saya agak ragu-ragu kalau terlalu teknis dokumennya takutnya salah. Gitu Bu ya. Coba ngomong ke AR atau coba cek Google apa dokumen-dokumen persyaratannya biar nggak salah. Gitu Bu. Saya mengatakan tuh Pak Ibu Chan Mei. Karena piutang tak tertagih itu kalau salah prosedur nanti dikoreksi fiskal. Dikoreksi fiskal kita rugi dong. Udahlah kita nggak dibayar, kita disuruh bayar PPh nanti. Gitu. Takutnya di situ. Oke. Lanjut Pak Henry Awan 23. Malam kok. Malam Pak Henry. Mau tanya apakah hibah ke yayasan kena PPh? Hibah ke yayasan tidak sih Pak. Jadi dari pihak pemberi hibah itu tinggal dihilangkan dari SPT, dari yayasan kan terima sumbangan kan, terima sumbangan itu bukan objek PPh, kecuali ini properti. Kalau ini properti, PPh kan nggak usah bayar, tetapi kan BPHTB tetap mesti bayar, ya. Biaya balik namanya tetap mesti bayar yang 5%. Itu yang dibayar nanti si yayasan aja suruh bayar, gitu Pak ya. Jadi secara PPh itu memang tidak usah bayar lagi karena itu hibah ke yayasan ya, karena yayasan memang penerima sumbangan itu nggak usah bayar PPh. Gitu. Tetapi kalau properti proses balik namanya itu ada BPHTB harus dibayar, gitu Pak. Sepengetahuan itu Pak Henry. Ibu Titik Lucy. Oke kok, thanks buat penjelasannya. Sehat-sehat terus kok dan GBU. Terima kasih Bu Titik. Sehat-sehat selalu Bu dan teman-teman semua. Bapak Bugatti 188. Malam kok, malam Pak Bugatti. Mobil perusahaan penyusutannya sudah 0, mau dijual. Selain bukan PPN 11%, apakah ada pajak PPh yang dibayar? Karena nilai buku sudah 0, terima kasih. Jawabannya ada Pak, PPh itu dibayar seperti biasa ya. Jadi kalau nilai bukunya 0, Bapak jual seharga 100 juta, maka 100 juta ini adalah objek PPh seperti biasa, PPh badan, yang 22% Pak. Ya, gitu Pak ya. Jadi jual mobil yang sudah 0, maka seluruh nilai penjualan itu adalah objek PPh badan seperti biasa. Gitu Pak ya. Nah, dan otomatis PPN juga ya kalau dia PKP. Nah, semoga teman itu Pak Bugatti. Bapak Yobes, makasih kok. Makasih Pak, sama-sama. Bapak Bugatti, selain buka PPN 11%, iya Pak. Jadi jual mobil perusahaan selain PPN 11%, dia juga harus bayar PPh atas keuntungannya. Yang dimaksud keuntungan adalah harga jual kurangin nilai buku. Gitu Pak. Nah, semoga tahu Pak Bugatti. Bapak Icam BRS, kok sisa barang dagangan waktu dulu jualan di SPT 771 dicatatnya sebagai apa? Sisa barang dagang di SPT 71, ini badan Pak ya? Ini badan atau OP, Pak? Kalau ini badan, maka sisa barang dagang itu muncul di neraca sebagai barang dagang, sebagai persediaan barang dagang. Ya kan? Kalau dia orang pribadi, maka muncul di bagian harta sebagai namanya barang dagang. Nama harta itu barang dagang. Gitu sih, Pak. Nah, semoga itu Pak Ican. Ibu Chan Mei 75. Komisaris perusahaan swasta, apakah bisa memperoleh gaji? Jawabannya boleh-boleh saja.
Dan perhitungan PPh-nya seperti karyawan biasa atau pakai tarif apa? Makasih kok. Jawaban saya seperti biasa, Bu. Mau dia komisaris, mau dia direktur, maka gajinya adalah objek PPh 21 seperti biasa, seperti karyawan biasa, Bu. Yang progresif tuh 5%, 15, 25, 30, 35. Seperti biasa, Bu. Nggak ada bedanya dengan yang lain. Dia adalah karyawan seperti biasa, apa adanya. Ya, Bu. Saya mengatakan tuh, Bu Chan Mei. Bapak Henry Awan 23. Kalau misal PTA sebagai pemberi kerja, PTB, kasih invoice tiap bulan, dan mereka kasih faktur pajak di akhir periode. Misal, katakanlah bulan Desember. Kemudian PTA lapor PPN dan PPh bulan Desember, boleh nggak kok? Boleh-boleh saja, Pak. Maksud Bapak, kenapa masalahnya? PTA sebagai pemberi kerja, PTB, kasih invoice tiap bulan, dan mereka kasih faktur pajak di akhir periode. Misal katakanlah bulan Desember, kemudian PTA lapor PPN dan PPh bulan Desember, boleh nggak kok? Boleh sih, Pak. Memang betul begitu kan? Masalahnya di mana? Boleh sih. Memang harus begitu. Jadi di transaksi Desember, ya Desember di lapornya. Gitu, Pak. Sudah betul ini. Ya. Saya mengatakan tuh, Pak Hendrik. Ibu Grazia. Terima kasih banyak kok. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bapak Hendri Awan. Misal yayasan pendidikan, revenue tidak hanya dari SPP mahasiswa, tapi ada revenue lain seperti sewa bangunan, penjualan buah-buahan, sayur-sayuran dari hasil kebun. Apakah menghitung PPh badan? Jawaban saya adalah iya, Pak. Jawaban saya iya. Jadi, sebuah yayasan yang tidak hanya di industri pendidikan saja, maka yayasan ini harus bikin laporan keuangan itu memisahkan antara mana penghasilan yang pendidikan, mana penghasilan yang usaha. Gitu, Pak ya. Dia mesti di dalam satu laporan dia mesti pisahkan yang mana penghasilan yang pendidikan, mana penghasilan yang usaha, kemudian biayanya juga mesti dipisahkan. Mana biaya yang pendidikan, mana biaya yang bukan pendidikan, yang usaha. Nah, atas yang usaha dia mesti hitung PPh badannya. Gitu, Pak ya. Sudah betul, Pak ya. Jadi atas usahanya dia hitung PPh badan, atas pendidikannya itu nggak usah hitung PPh badan. Gitu, Pak. Gitu ya. Yang paling benar adalah pendidikan itu fokus di pendidikan. Gitu, Pak ya. Yang paling betul adalah yayasan pendidikan fokus di pendidikan. Kalau dia mau dagang, bikinlah PT. Gitu. Bikinlah PT di mana yayasan ini adalah pemegang saham di PT itu. Itu, Pak. Itu baru betul. Jadi yayasan bikinlah PT, yayasan itu adalah pemegang saham di PT itu. Nah, kemudian PT inilah yang berdagang. Gitu, Pak. PT ini berdagang, menghasilkan uang, dia dapat hasilnya dia kasih ke yayasan sebagai dividen. Nah, itu baru betul, Pak. Itu yang tepat ya. Nah, semua teman tuh Pak Hendrik. Oke. Bapak Henry Awan, mau tanya, apakah PT wajib menghitung imbalan kerja? Imbalan kerja itu seperti apa tuh, Pak? Jawaban saya semua mesti dihitung sih. Kalau itu sifatnya pemberian kepada karyawan ataupun bukan karyawan, mesti dihitung. Semua mesti dihitung. Hitung PPh 21-nya. Gitu sih, Pak. Nah, saya mau tuh Pak Hendrik. Bapak Icam, OP ya? Tadi OP ya? Tadi mengenai apa tadi, Pak ya? OP. Ya, harta tadi Pak ya, harta ya. Kalau harta OP itu, kalau orang pribadi punya persediaan barang dagang, dilapor di bagian harta ya, di lampiran 4. Lampiran 4 namanya bagian harta, dia laporlah nama hartanya, persediaan barang dagang, kemudian keterangannya ya persediaan barang dagang aja sih. Gitu Pak. Nah, semoga itu Pak Icam. Bapak Icam, walaupun sekarang sudah tidak jualan lagi, tapi sebagai karyawan. Tadi mengenai apa Pak ya? Mohon maaf Pak. Tadi mengenai apa Pak ya? Boleh diketik lagi Pak? Mohon maaf. Lupa. Bapak Bugatti 188. Maaf, tanya lagi kok. Jual mobil kena PPh 22% dibayar saat jual atau akhir tahun. Makasih kok. Saat akhir tahun Pak, saat SPT tahunan. Iya, gitu Pak ya. Jadi kan ini tidak final ya. Jadi bukan bulanan sifatnya. Sifatnya itu SPT tahunan. Nanti ketika SPT tahunan, dihitung tuh berapa total penjualan lain-lainnya. Penjualan yang di luar usaha. Nah, itu nanti tinggal dihitung PPh badannya. Gitu Pak. Saya mengatakan tuh Pak Bugatti. Ibu Widya Asmara Aulia. Beberapa tahun ke belakang, SPT WPOP bisa pembetulan? Jawabannya bisa Pak. Ibu, boleh-boleh saja.
mungkin maksimal 5 tahun deh, maksimal 5 tahun. Mau lebih juga boleh, cuman nggak ada guna. Nah, apakah ada batasan maksimal SPT bisa dibetulkan? Tidak ada batasan, Bu. Negara tidak kasih batasan kalau kita mau bayar pajak, silakan saja. Negara terbuka. Tetapi biasanya maksimal 5 tahun ke belakang, gitu. Maksimal 2018 lah. Kalau 17 sudah lewat terlalu jauh, gitu, Bu. 2018 masih boleh lah. Nah, semangat bantu, Bu Widya. Bapak Damar, PPP. Kok ditanya, kalau ngejurnal dimasukin ke pendapatan lain-lain dan beban lain-lain, efeknya apa ya? Nggak ada masalah, Pak. Tinggal dihitung saja seperti biasa. Gitu. Tinggal dihitung seperti biasa, tetapi kalau beban lain-lain, harus dijelaskan ini apa barangnya. Gitu. Kalau beban lain-lain ini nggak jelas, maka akan dikoreksi fiskal positif. Gitu, Pak. Kalau pendapatan sih diterima-terima aja. Gitu, Pak. Nah, semangat bantu, Pak Damar. Bapak I. Yusuf, tanya lagi kok. Kalau karyawan tidak tetap digaji di bawah PTKP, apakah tetap dibuatin bukti potong dan dilapor? Kalau karyawan tidak tetap yang menerima bukti penghasilan bukti potong setiap bulan, itu perlu, Pak. Perlu, Bu. Pak. Kalau karyawan tidak tetap yang menerima penghasilan setiap bulan itu dan dipotong, itu betul. Perlu dibikin bukti potong setiap bulan dan dilapor setiap bulan. Gitu. Walaupun dia di bawah PTKP. Gitu, Pak. Saya mengatur itu, Pak Yusuf. Ibu Meli Halim. Malam, kawan. Biaya dinas dikoreksi. Biaya dinas itu biaya apa, Bu? Sepanjang dia berhubungan dengan 3M, memperoleh, memelihara, dan menghasilkan atau apa gitu ya, 3M ya. Sepanjang dia 3M, maka dia tidak dikoreksi. Dia boleh dibiayakan. Nah, kalau Ibu tidak bisa membuktikan bahwa ini 3M, atau mungkin ini biaya dinas itu biaya jalan-jalan, yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau usaha, maka itu akan dikoreksi fiskal. Gitu, Bu. Nah, semoga tentu, Bu Meli. Bapak Budi pasti bisa. Pak, CVAB kan stop beroperasi, dan pemilik membuat PT AC. Sehingga penjualan ke PT AC semua. Tetapi ternyata ada PPN masukan 8 juta. Ini yang 8 juta, apakah minta restitusi atau diikhlaskannya, Pak? Oke. Jawaban saya yang benar adalah CVAB buka faktur pajak, Pak. Buka faktur pajak kepada PT AC. Gitu ya. CVAB bukalah faktur pajak kepada PT AC senilai 8 juta tadi itu supaya dia jadi nol, jadi tidak LB lagi, sedangkan PT-nya terima pajak masukan. Gitu, Pak. Si PT terima pajak masukan kan dia bisa melanjutkan nilai LB itu. Itu yang lebih tepat sih menurut saya ya. Tetapi ada barangnya nggak? Kalau nggak ada barangnya ya susah. Harus ada barangnya sih. Nah, saya mengatakan itu Pak Budi. Bapak Henry Awan 23. Maksud pertanyaan saya tadi itu, PTB kasih invoice per bulan dari Januari sampai Desember. Tetapi pajaknya seperti PPN dan PPH dilapor di akhir tahun aja di bulan Desember saja, nanti diakumulasi. Apakah itu boleh? Oh, maksudnya 12 invoice diterbitkan faktur pajak hanya di bulan Desember, gitu Pak ya. Nah, jawaban saya tidak boleh deh, tidak boleh Pak. Setiap kali terbit invoice, maka harus buka faktur pajak di saat itu juga, maksudnya di bulan tersebut. Gitu Pak ya. Setiap kali buka invoice harus ada faktur pajak di bulan tersebut. Gitu ya. Jangan diakumulasi ke bulan-bulan berikutnya. Jangan, nggak boleh. Itu Pak ya. Jadi faktur pajak harus mengikuti tanggal invoice-nya. Gitu Pak. Ya. Saya mengatakan itu Pak Henry. Bapak Icam BRS. Sisa barang dagangan waktu dulu dagang, sekarang sudah sebagai karyawan. Di SPT tahunan OP dicatatnya sebagai harta apa? Setara kas atau persediaan barang dagang? Kalau saya Pak ya, tetap persediaan barang dagang. Kalau saya sih. Karena apa? Karena kan memang masih ada barangnya gitu. Walaupun sudah nggak dagang lagi, walaupun sudah kita nggak jualan lagi, kan memang barangnya masih ada kan di gudang. Masih ada di gudang kita, di rumah kita, maka tetap dilapor sebagai persediaan barang dagang. Gitu sih. Kalau Bapak ragu-ragu mau dilapor sebagai kas setara kas, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Tinggal nanti kalau AR tanya ya kita jelaskan, kas setara kas ini adalah barang-barang yang di rumah saya, gitu Pak. Semoga teman-teman Pak Icam. Ibu Widya Asmara Aulia. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Bu Widya, sama-sama. Bapak Icam, kalau ditulis sebagai persediaan barang dagang, nanti jadi pertanyaan kah? Enggak juga Pak. Kalau jadi pertanyaan ya kita jawab apa adanya gitu.
Jadi kita teman-teman nggak usah khawatir ditanya oleh AR, nggak usah khawatir. Memang tugasnya AR untuk bertanya gitu. Dan kita tidak perlu berusaha meminimalisir supaya tidak ditanya gitu. Nggak apa-apa. Kalau dia tanya kita jawab gitu. Kalau memang dia tanya kita jawab, apa nih barang dagang? Ya kita jawab, memang itu barang dagang. Dulu saya dagang gitu Pak. Sekarang udah nggak ada lagi gitu Pak. Gitu sih. Nggak ada masalah. Dagangnya udah nggak lagi, tapi barangnya masih ada kan? Nggak apa-apa gitu Pak. Ya. Saya mengenal itu Pak Icam. Bapak Jurnal 88. Terima kasih Pak Wan. Sama-sama Pak. Bapak Kian Lim. Kok untuk gaji komisaris, jika komisarisnya non-aktif, apakah hitungan PPh-nya tetap bisa pakai seperti karyawan biasa? Jawabannya bisa-bisa aja Pak. Dia masih digaji nggak? Kalau dia masih digaji, itu namanya aktif Pak. Namanya aktif. Walaupun dia nggak kerja, tetapi kalau dia digaji, itu namanya karyawan aktif. Gitu Pak ya. Dan digaji seperti biasa dan dipotong PPh seperti biasa saja. Gitu Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak Sian Kim. Pak Sian Lim. Bapak Jurnal 88 Trade. Izin bertanya lagi Pak, soal cooling period. Omset CV dioper ke MPWP pribadi, si dirut agak bayar 0,5% dan CV lapor nihil bolehkah? Boleh Pak, boleh silakan seperti itu. Jadi CV dinolkan saja, nggak usah bayar lagi, cukup lapor nihil saja dan si orang pribadi yang mulai bayar 0,5%. Boleh Pak, boleh silakan dilakukan. Nah, saya mengatakan itu Pak Jurnal. Bapak Icam, terima kasih kawan. Makasih Pak Icam, sama-sama. Ibu Farida Handoyo 74. Malam kok, mohon sharing baiknya bentuk PT atau CV apabila ada buat usaha kerjasama lebih dari 2 orang. Kalau menurut saya sih PT aja Bu. Kalau lebih dari 2 orang atau 2 orang, CV PT aja deh PT. PT mungkin lebih pas gitu sih Bu. Kalau menurut saya sih. CV itu agak jelek. Kenapa jelek ya? CV itu kan komoditas aktif, komoditas tidak aktif kan. Jadi nggak jelas ini. Mending PT aja. Kalau PT kan jelas. Si A berapa persen, si B berapa persen, nanti digaji, kemudian ada bagi hasilnya berapa persen, itu jelas kalau PT. Kalau CV itu nggak jelas. Gitu Bu. Mending ke PT aja deh. Saya mengatakan itu Bu Farida. Bapak Jurnal, terima kasih Pak Wan. Sama-sama Pak Jurnal. Bapak Henry Awan, kok misal ada transaksi jasa yang terhutang PPh 23, supplier tidak mau dipotong dan nggak mau kasih MPWP. Solusi gimana? Solusinya gampang Pak, nggak usah dibayar, beres, gitu Pak ya. Gitu. Jadi gini Pak, dari awal ketika kita mau ngambil jasanya dia, kita harus ngomong ke dia, Pak, mohon maaf nih, ini kan kita PT. Kalau kita dapat jasa, kita mesti potong PPh 23, boleh atau enggak? Kalau dia nggak mau, kita ganti vendor, Pak. Kita mesti ganti vendor, gitu. Tetapi kalau sudah terlanjur, ya udah nggak usah bayar. Kalau mau gue bayar, gue potong dulu 2% atau 4% kalau nggak ada NPWP, kan gitu. Nah, tapi kalau Bapak berniat baik, ya udah Bapak yang tanggung, gitu. Kalau Pak Hendy berniat baik, ya udah kita tanggung deh. Gitu, tapi minta NPWP-nya dong supaya kita potongin, kita yang tanggung gitu. Kalau masih nggak mau juga, ya udah nggak usah bayar udah. Gitu Pak. Tuh. Ya lain kali kalau bisa ada transaksi jasa itu dari awal kita ngomong, kita nih PT, kita mesti potong PPh gitu sih. Nah, saya mengatakan tuh Pak Henry. Ibu Widya Lokandri Putri. Karena kami melakukan pencatatan ulang di program Accurate. Pencatatan ulang di program Accurate. Tadi mengenai apa Ibu Widya? Mohon maaf. Tadi mengenai apa Ibu Widya? Oke, belum ada. Oke, coba diketik lagi Bu. Mohon maaf Bu Widya. Ibu Farida Handoyo, terima kasih kok, saya bermanfaat. Sama-sama Bu Farida, semoga terbantu. Oke. Bapak Deril Prasetyo Wibowo, bolehkah jika SPT badan yang pengenaannya PPh-nya dikenakan secara final akan dihitung menggunakan norma oleh pemeriksa dengan alasan tidak menunjukkan buku besar? Jawabannya boleh. Boleh Pak. Jadi pemeriksa pajak itu, kalau kita tidak kasih dia bukti, kita tidak kasih dia dokumen-dokumen, ini PT ya, kalau badan ya, kita nggak kasih dia dokumen, maka dasar dia apa? Dasar dia adalah tabel norma. Gitu Pak. Jadi tabel norma itu memang diperlakukan untuk orang atau perusahaan yang tidak pembukuan. Gitu sih Pak. Nah, jadi tugas kita nih, kan kita badan nih, kita bertanggung jawab atas seluruh isi pembukuan kita. Dan kita harus kasih bukti-buktinya. Kalau kita gagal kasih bukti, maka pemeriksa bisa menggunakan tabel norma. Memang tugasnya dia boleh begitu. Gitu Pak. Nah, semua teman itu Pak Prasetyo. Bapak Budi pasti bisa.
Pak, lanjut yang pertanyaan tadi. Yang CV dan PT adalah usaha konstruksi, Pak. Soalnya semua kontrak pekerjaan sudah menggunakan PT semua. Ini pertanyaan jika ada lebih bayar dan tidak terpotong, Pak ya. Oke. Nggak masalah sih, Pak. Ya udah, kalau emang CV itu masih ada LB, ya dihangusin aja deh, dihangusin. Paling gampang sih buka faktur lagi deh, buka faktur lagi, bayar PPh-nya mungkin 2% lebih, dan PPN-nya beres. Gitu sih, Pak. Nah, kemudian cabut PKP deh. Kalau nggak mau cabut PKP, ya udah lapor terus PPN-nya sampai 5 tahun lagi. Gitu sih, paling gitu, Pak. Nah, semua itu Pak Budi. Pertanyaannya kok bisa LB ya? Kok bisa LB ya? Kalau LB-nya gara-gara BUMN sih nggak apa-apa. Bisa direstitusi, boleh-boleh aja. Oke, Bapak Hendri Awan. Kok ada teman saya yang kerja di PT. Dia bilang kalau SPT-nya terkait aset tidak dilaporkan oleh konsultan, semuanya sesuai dengan laporan keuangan memang boleh kok. Ulang ya. SPT terkait aset tidak dilaporkan oleh konsultan, semuanya sesuai dengan laporan keuangan memang boleh ya kok. Jawaban saya tidak boleh, harus sama. Laporan SPT dengan laporan keuangan harus sama persis. Kalau menurut saya ya, harus sama persis. Gitu sih. Coba cek lagi pertimbangan dia apa, Pak. Ya. Semua teman itu Pak Hendri. Bapak Budi pasti bisa. Lanjut, tidak ada penjualan. Apakah setiap bulan kita harus lapor PPN-nya? Lapor terus, Pak ya. Yang namanya PKP itu ada atau tidak ada penjualan, tetap lapor PPN setiap bulan. Sampai PPN-nya dicabut PKP-nya. Gitu Pak ya. Jangan salah ya teman-teman. Yang namanya PKP wajib lapor PPN setiap bulan. Ada ataupun tidak ada transaksi, tetap harus lapor setiap bulan PPN. Nah, semua itu Pak Budi. Bapak Abdul Kadir. Malam Pak Abdul. Mau tanya. Perusahaan saya diimbau terkait insentif COVID PPh 21 di DTP. Namun, ada salah NPWP pegawai. Sehingga menurut KPP tidak berhak karena NPWP pegawai salah input. Oke. Apa benar harus bayar PP 21? Jawabannya iya, Pak. Memang banyak kasus begitu, Pak. Banyak banget. Klien saya juga ada begitu. Pokoknya DTP itu sangat sensitif. Salah NPWP, salah, gagal. Kemudian salah e-billing, gagal lagi. Gitu, Pak. Memang begitu sih. Memang begitu sih. Jadi, ya udahlah, kita tanggung lah, bayarlah. Memang gitu sih, Pak. Karena sensitif. Nanti DJP yang salah. Kalau dia nggak suruh kita bayar, nanti DJP yang salah. Nanti diaudit kan dia. Gitu sih, Pak. Saya mau tahu itu Pak Abdul. Ibu Widya, kok izin tanya, kami perusahaan retail yang transaksi mulai puluhan ribu sampai jutaan. Sekarang kami buka rekening perusahaan. Apakah setiap transaksi di mutasi bank harus sesuai nilai? Jawaban saya iya sih Bu. Kalau PT atau badan itu semua transaksi sudah harus sesuai, harus sesuai dan harus di pembukuan lengkap. Gitu Bu. Jangan sampai ada transaksi yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan atau angkanya mungkin berbeda gitu, nggak boleh. Harus sesuai. Kalau dia buka invoice 10 ya 10 di rekening. Tetapi dia boleh gabungin, Bu. Boleh gabung. Ada 20 transaksi nih oleh orang yang sama. Dia transfer sekaligus semuanya. Ya boleh-boleh aja gitu. Cuman di akunting kita harus sesuai. Di akunting kita mesti tahu. Oh, ada uang masuk nih atas invoice nomor berapa digabungkan tuh boleh-boleh aja. Gitu, Bu. Yang nggak boleh adalah orang ngutangnya 10 kok uang masuk cuma 8. Nah, itu kan nggak boleh. Atau dia utangnya 10 tetapi masuk 12. Nggak bisa juga. Harus cocok lah gitu, Bu. Nah, semua itu Bu Widya. Bapak Hendri Awan, apakah Yayasan Nirlaba boleh menghibahkan ke perorangan? Misalnya rumah, boleh tidak Eko? Nggak boleh Pak, nggak bisa. Yayasan itu nggak boleh menghibahkan ke orang lain. Kalau dia terima hibah, itu boleh sumbangan namanya. Tapi dia nggak bisa hibahkan lagi ke orang nggak bisa. Kalau dia hibahkan ke yayasan yang lain, boleh. Kalau dihibahkan ke orang nggak bisa. Itu nanti jadi objek pajak biasa bagi si orang pribadi itu. Gitu Pak. Nah, semua tentu Pak Henry. Bapak Markus, SPT 21 apakah bisa dibuat di DJP online? Setahu saya belum bisa Pak. SPT PPh 21 masih menggunakan program ISPT PPh 21. Ya. Katanya tahun depan nih atau mungkin akhir tahun ini PPh 21 sudah ada sistem online di DJP online. Kita tunggu banget yang begini nih. Kita butuh banget yang seperti ini ya. PPh 21 yang sudah online di DJP online. Nah, semua itu Pak Markus. Kita tunggu Pak, masih tahun depan. Bapak Eri Julianto. Malam Pak Eri. Mau tanya, saya kan komanditar CV.
mendapatkan prefer tiap tahun dari keuntungan usaha CV di mana tidak masuk objek pajak lagi di SPT pribadi saya. Yang saya mau tanya, jika sesuai kesepakatan, bagaimana tuh Pak tadi? Jika sesuai kesepakatan mendapatkan prefernya, jadi penghasilan dari gaji yang kena PPh 21 dan prefer yang bukan objek pajak. Terus bagaimana Pak Eri? Terpotong Pak, pertanyaannya apa? Oke, jadi nggak ada masalah sih. Kalau yang namanya pemilik CV, terima prefer ya udah, tinggal dilapor di bagian yang bukan objek pajak. Gitu Pak, nggak ada masalah sih. Bapak Damar PPP, kalau pembelian ledger tidak sama dengan laporan PPN. Karena pembelian non-PPN itu gimana ya kok? Nggak ada masalah Pak. Yang penting Bapak bisa buktikan dokumen-dokumennya ya. Jadi kalau ada beli nih, belinya 100, 80-nya PPN, 20-nya bukan PPN. Ya udah yang 20 ini Bapak mesti buktikan. Ada invoice-nya, ada surat jalannya, ada bukti transfernya. Itu nggak ada masalah. Gitu sih Pak. Sepanjang kita bisa buktikan dengan data itu sudah betul. Boleh-boleh saja. Nah, semoga itu Pak Damar. Bapak The Real Prasetyo Wibowo, apakah dump truck termasuk alat transportasi umum atau alat berat? Sama aja sih Pak. Hal ini terkait pengenalan PPN. Karena ada beda persepsi antara WP dengan pemeriksa yang akan berdampak pada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Oke, saya nggak yakin nih Pak. Apa hubungannya dengan transportasi umum? Oh, transportasi umum itu kalau plat kuning Pak. Setahu saya ya. Yang namanya transportasi umum itu adalah plat kuning. Nah, coba dump truck ini platnya apa? Kalau platnya kuning sih bisa. Kalau platnya hitam, rasa-rasanya sih bukan transportasi umum ya, setahu saya sih ya. Nah, coba cek lagi Pak. Semua itu Pak Wibowo. Bapak Eri. Nah, jika sesuai kesepakatan bersama, saya jadi karyawan di CV tersebut dan mendapat gaji 7 juta. Dan nantinya ada pemungutan PPh 21 ke saya. Apakah bisa seperti itu? Mengingat saya juga pengurus CV yang oke. Jadi Pak Eri nggak ada masalah. Itu bisa dilakukan, tetapi gajinya Bapak itu nanti akan dikoreksi fiskal di laporan laba rugi. Gitu Pak. Jadi gaji kepada komanditer itu perlu dikoreksi fiskal positif di laba rugi. Walaupun dia sudah potong PPh 21. Setahu saya begitu Pak Eri. Nah, saya mengatakan itu Pak Eri. Oke, Pak Eri. Jadi penghasilan dari gaji dan yang kena PPh 21 dan prefer yang bukan objek pajak. Gitu. Nggak apa-apa sih Pak. Nggak ada masalah. Cuman yang gaji itu nanti di badannya itu harus koreksi fiskal. Karena tidak ada cerita tuh yang namanya komanditer terima gaji itu nggak ada. Gitu. Jadi boleh digaji silakan, tetapi nanti dikoreksi fiskal ketika hitung PPh badan. Gitu Pak. Nah. Bapak Markus, makasih kok. Sama-sama Pak Markus. Lanjut. Bapak Sian Lim. Kok, kalau perusahaan manufaktur punya klinik dan mobil ambulans sendiri dan damkar, apakah PPN atas pembelian 2 mobil ini bisa dikreditkan atau direstitusi? Jawaban saya boleh ya. Dikreditkan semua, tetapi ngomong ke AR deh. Kasih tahu ke AR deh. Pak, saya beli damkar, beli ambulans, tetapi kan ini kebutuhannya untuk perusahaan nih Pak, gitu. Kebutuhan untuk perusahaan, jadi saya izin PPN masukannya, saya kreditkan, gitu. Kalau AR bilang tidak boleh dikreditkan, maka Ibu bilang ke AR, oke Pak, saya tidak kreditkan, tetapi nanti ketika saya jual juga saya tidak buka faktur pajak ya Pak, boleh nggak gitu? Ya, nah intinya yang kita beli ada PPN, kita kreditkan, maka kita jual pun buka faktur pajak. Kalau kita beli tidak kreditkan PPN, maka jual pun tidak usah buka faktur. Tetapi ngomong ke AR gitu. Kalau AR sudah kasih izin, ya udah boleh. Gitu sih Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak Sian Lim. Bapak Budi pasti bisa. PPN masukan yang tadi LB dan tidak bisa dikreditkan karena tidak ada penjualan lagi. Yang PPN masukkan LB dan dikompensasi ke masa berikutnya, bisa tidak di akhir tahun jadi beban PPN? Tidak bisa, Pak. PPN itu tidak bersifat sebagai beban ya. Jadi PPN LB itu terus saja di LB-kan terus gitu, Pak. Setahu saya sih gitu ya, setahu saya gitu. Di LB-in terus saja. Cara satu-satunya adalah Bapak buka faktur pajak keluaran untuk menghilangkan LB itu. Itu cara satu-satunya sih. Kayaknya sih. Gitu, Pak, kalau mau dihilangkan. Nah, semua teman-teman tuh Pak Budi. Bapak Jurnal Trade, izin tanya Pak, jika kantor pusat yang lagi menyelesaikan SP2DK dan membayar denda pajak sampai 2021, setelah selesai semua ingin pindah ke kantor cabang saja, pindah KPP. Oke, terus?
Nggak masalah Pak, silakan dilakukan mau pindah-pindah begitu. Cuman ada resiko pemeriksaan kecil ya kalau pindah alamat NPWP gitu. Ya mau gimana lagi, boleh-boleh aja sih. Bapak Andre Wijaya, apakah PM dengan NPWP 00 bisa kami kreditkan dalam pemeriksaan Bukper? Jawaban saya sih bisa-bisa aja. Kan yang penting adalah itu betul nggak PM buat kita. Kalau kita bisa buktikan itu betul PM buat kita, mau dia 00 ataupun nggak 00, tetap bisa kita ambil sebagai PM masukan sih. Gitu. Coba ngomong ke pemeriksa Bukpernya. Kalau dia bilang nggak bisa, maka kita menggunakan sistem pedoman pengkreditan. Kalau memang nggak bisa, kita menggunakan pedoman pengkreditan PPN masukan yang 80% itu loh, yang Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu, Pak. Ya. Semoga itu Pak Andre. Bapak Jurnal Trade, bisakah KPP cabang tersebut mengirim SP2DK lagi terkait hal yang sama dan disuruh membayar denda perihal hal yang sama lagi? Jawaban saya bisa kalau memang dulunya itu dia salah gitu. Dulu dia sudah kasih SP2DK, kita sudah bayar, tapi dia hitung ulang, oh salah nih. Nah, boleh saja. Ya, selama itu AR-nya betul ya dia boleh-boleh saja. Saya mengatur Pak Jurnal. Bapak Hendri Awan, tadi mengenai hibah tanah ke yayasan, apakah harus bayar BPHTB? Jawaban saya iya, perlu bayar Pak. BPHTB itu adalah biaya balik nama ya, itu bukan pajak ya, itu adalah biaya balik nama, semacam biaya admin gitu loh, biaya admin. Jadi mau siapapun yang balik nama itu tetap harus ada bayar BPHTB. Ya. Saya mengatakan itu Pak Hendrik. Bapak Damar, kalau beli printer, mesin alat hitung uang, sewa, itu PM boleh dikreditkan ya kok? Jawaban saya bisa sepanjang itu berhubungan dengan 3M ya, untuk mendapatkan memelihara dan apa gitu ya. Nah, itu boleh dikreditkan sepanjang kita bisa buktikan itu berhubungan dengan 3M, berhubungan dengan usaha kita. Boleh-boleh aja sih. Ya. Semangat untuk Pak Damar. Bapak Yabes, bisa tidak mengajukan ganti AR? Nggak bisa, Pak. Karena kami mendapat SP2DK dan kami sudah tanggapi serta potensi pajak 20 juta, namun AR bilang harus setor 90 juta, kami meminta rinciannya, AR tidak mau. Pertanyaan saya, Bapak punya bukti nggak? Contoh, chatting AR atau rekaman suara, ada buktinya nggak? Kalau ada, Bapak laporkan ke Komwasjak. Oke, Komwasjak pengaduan komwasjak@kemenkeu.go.id gitu. Kalau Bapak punya bukti, laporkan. Kalau nggak ada punya bukti, omong kosong. Gitu Pak ya. Jadi kalau punya bukti, silahkan chattingannya kah, atau teleponnya kah, atau rekamannya kah, kirim ke Komwasjak. Kita laporkan oknum seperti itu, Pak. Saya juga lagi laporin orang kan di YouTube saya. Ya. Semangat untuk Pak Yabes. Oke Pak Yabes, kami tetap pembetulan dan bayar 20 juta. Kemudian AR menginformasikan telah mengajukan pemeriksaan atas tahun tersebut. Oke, silahkan dia ajukan pemeriksaan dan Bapak laporkan oknum ini kepada Komwasjak. Gitu Pak ya. Atau ke pengaduan@pajak.go.id. Kalau Bapak mau, Bapak boleh langsung ke YouTube saya juga bisa. Silakan curhat di YouTube saya, kita bongkar aja informasi seperti itu. Gitu, itu oknum itu begitu. Nah, selamat itu Pak Yabes. Bapak Jurnal, masih Pak Wan, sama-sama Pak Jurnal. Bapak Andre Wijaya, apakah anggota DPRD bisa dipanggil terkait penyidikan pajak? Apakah ada syarat dan aturannya? Ya nggak mungkin lah Pak. Ya tapi mungkin aja sih. Mungkin aja, tapi nggak pernah ada kasus ya. DPRD dipanggil pajak, itu rasanya masih jauh ya. Tapi ya secara aturan ya boleh-boleh aja. Kenapa nggak boleh? Yang namanya warga negara ya boleh gitu. Tapi sepengetahuan saya belum pernah kejadian ya. Ya bisa saja. Saya mau itu Pak Andre. Bapak Yabes Hulu, via telepon Pak, nggak punya bukti. Oke, besok Bapak telepon dia lagi sambil direkam. Oke, Bapak telepon dia lagi sambil direkam. Pak, mohon maaf nih Pak, kemarin bagaimana sih ceritanya? Nanti biar dia jelaskan, biar di situ terucap kata-kata itu. Bapak sih saya suruh bayar 90 juta tapi nggak mau gitu ya. Biar dia ucapkan kata itu, Bapak rekam, Bapak kirimkan ke Komwasjak. Gitu Pak, biar ada bukti. Kalau nggak kan Bapak sembarang ngomong, sembarang nuduh. Gitu Pak. Nah, jadi mesti ada bukti. Kalau mau laporin oknum harus ada bukti. Nah, semangat itu Pak Yabes. Bapak Cindy Ciwi, pajak PPH untuk broker forex apa ya Broker forex ya? Ini OP atau badan? Setahu saya sih pajak progresif biasa Bu. Pajak progresif seperti biasa saja. Karena forex itu sepertinya belum ada aturan khusus deh. Belum ada aturan khusus, jadi ya PPH biasa aja. PPH biasa aja, progresif biasa. Nah, semangat untuk Bu Cindy. Bapak Hendri Awan,
Berarti BPHTB itu bukan pajak ya kok? Bukan ya, bukan. BPHTB itu bea atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya, bea ya, bea atau seperti bea materai gitu loh. Jadi bea admin. Kemudian lapor dan bayarnya gimana ya mekanismenya ya? Oke, bayar dan lapornya itu melalui notaris Pak. Coba ngomong ke notaris, biasanya notaris yang ngurus, kita nggak pernah urus. Kan saya ngurus pajak ya, kalau BPHTB kita nggak urus. Nah, coba notaris yang ngurus biasanya Pak. Cara lapor, cara bayar itu semua diurus oleh notaris. Nah, semua tentu Pak Henry. Ibu Cindy, Badanko. Oh, iya, iya. Setahu saya sih Forex biasa aja Bu. Forex nggak ada aturan khususnya soalnya. Bapak Sian Lim, maaf kok. Untuk PPh 21 komisaris, lapor di SPM PPh 21. Sebaiknya masuk ke poin 1 sebagai pegawai tetap atau nomor 5 anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai karyawan tetap. Kalau saya sih karyawan tetap aja Pak. Repot kalau mau Dewan Komisaris. Karyawan tetap aja deh. Jadi PPh 21 biasa aja Pak, seperti biasa. Kalau saya sih gitu ya. Kalau Dewan Komisaris kayaknya ada aturan khusus lagi deh. Kalau saya sih PPh 21 karyawan biasa aja. Semoga teman-teman Pak Sian Lim. Bapak Andre Wijaya, permohonan NECV kami ditolak. Padahal emang sudah nggak ada kegiatan usaha. Apa yang harus kami lakukan kok? Pertanyaannya adalah kenapa ditolak Pak? Bapak coba datang ke KPP, tanyain kepada AR, Pak kenapa saya ditolak nih Pak? Alasannya apa? Oke, mungkin dia menemukan oh Bapak masih ada transaksi, atau dia menemukan oh masih ada potong pungut PPh nih, atau apa gitu. Nah kalau dia nggak bisa kasih penjelasan, Bapak ajukan ulang, oke? Ajukan ulang NE-nya. Kali ini Bapak rekam prosesnya. Bapak rekam prosesnya. Kalau masih ditolak, Bapak boleh laporkan. Laporkan ke Komwasjak. Pengaduan.komwansjak@kemenkeu.go.id gitu. Biar kita bongkar KPP tersebut gitu. Kenapa gitu? Semangat untuk Pak Andre. Bapak Henry Awan, kok perusahaan apakah wajib memberi tunjangan JKK dan JKM? JKK itu kecelakaan kerja, JKM itu kematian ya. Dasar hukumnya apa ya kok kalau boleh tahu? Dasar hukumnya adalah di Undang-Undang BPJS ya. Undang-Undang Tenaga Kerja kalau nggak salah deh. Undang-Undang Tenaga Kerja dan Undang-Undang apa mengenai BPJS ya? Ya, setahu saya wajib sih Pak. Setahu saya wajib. Jadi kita gini, main logika aja deh. Main logika ya. Ini orang kerja sama kita nih. Orang kerja sama kita, dia punya istri, punya anak gitu ya. Di perjalanan, waktu dia kantor dari rumah ke kantor, mungkin dia kecelakaan, mungkin dia mati. Kalau dia kecelakaan atau mati, anak istrinya makan apa? Kan gitu mikirnya kita ya, logikanya gitu. Oleh karena itu, kita sebagai tempat dia bekerja, punya tanggung jawab nih. Punya tanggung jawab untuk bantulah bayar untuk BPJS ya, kecelakaan dan kematiannya gitu. Jadi nanti kalau ada kecelakaan, nggak usah kita yang bayar. Kalau kecelakaan, biar BPJS yang tanggung, gitu. Kan bagus dong, kita memindahkan resiko kan. Kalau nggak ada BPJS, kalau orang karyawan kecelakaan atau meninggal, kan kita yang mesti nanggung. Berat kan? Gitu, Pak. Nah, di Undang-Undang BPJS, Pak. Undang-Undang Tenaga Kerja atau BPJS deh. Semangat itu, Pak Henry. Ibu Xiaowik, malam kok. Malam, Bu Xiao. Mau tanya, perusahaan kita dapat surat permintaan data. Tahun 19 kita pakai PP23 yang 0,5%. Kebetulan SPT PPh 21 tidak kami laporkan karena bruto masih di bawah PTKP. Bisa dilaporkan sekarang? Bisa Bu. Masih bisa dilapor sekarang nggak ya SPT 21? Bisa Bu, bisa. Laporkan yang Desember saja ya. Hanya lapor yang Desembernya saja. Bisa Bu, nggak ada masalah. Saya mengatakan itu Bu Xiao. Bapak Eri Julianto. Malam kok. Beli mobil OTR 250. Karena kredit, nilai dengan bunga misal 350. Yang dilaporkan hutang di SPT pribadi itu apakah nilai pokok saja atau dengan bunga? Kalau saya Pak, pokok saja. Kalau saya hanya lapor pokok hutang saja. Saya tidak lapor termasuk bunga. Kalau saya ya. Kenapa? Kalau saya lapor bunga, nanti nilai hutang bisa lebih besar dari nilai harta. Jadi repot. Ya, kalau saya hanya lapor pokoknya saja. Saya mengatakan itu Pak Eri. Bapak Yapiantono. Malam kok. Malam Pak Yapi. Kalau uang saya dipakai usaha jual beli mobil oleh teman saya dan tiap bulan saya dapat bagi hasil, apakah pendapatan bagi hasil tersebut masuk PPh final apa tidak? Jawaban saya tidak Pak, itu adalah semacam hadiah, semacam komisi, semacam penghasilan lain-lain. Itu bukan dagang gitu. Yang PPh final hanya untuk yang usaha dagang Pak. Hanya dagang yang kena PPh final. Gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak Yapi. Ibu Xiaowik, surat masih permintaan data. Apakah kita masih bisa laporkan SPT yang belum dilaporkan dulu? Boleh, Bu, boleh. Selama itu belum pemeriksaan, silakan mau pembetulan boleh saja. Gitu, Bu. Semangat untuk Bu Xiao.
Bapak jurnal trade. Malam Pak, CV lapor nihil bakal kena pemeriksaan nggak ya? Nggak masalah Pak. Yang pemeriksaan itu adalah kalau lapor SPT-nya SPT LB, SPT tahunan LB itu yang akan terjadi pemeriksaan. Yang lain sih bebas saja, nggak masalah. Semoga terbantu Pak Jurnal. Oke teman-teman semua ya, sudah jam 9.30. Saya ada meeting lagi nih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih semua ya sudah hadir. Terima kasih semua, semoga terbantu. Kita jumpa lagi minggu depan hari Senin jam 8 malam. Bagi teman-teman yang mau bergabung ke PSTP, silahkan masuk ke www.siapatakutpajak.com untuk bergabung ke PSTP. Di bulan Juli kita mulai lagi nanti. Nah, terima kasih teman-teman semua, semoga terbantu. Kita jumpa lagi minggu depan di hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa, mari semua.